Bas. Saat berikutnya, pedang membengkak. Pedang gigi macan tutul adalah penguat yang hebat. Meskipun disumbangkan ke Ziyun, itu dapat digunakan sebagai benda suci yang ditenggelamkan oleh Qin Yichen. Pisau di tangan sangat kuat dan bahkan lebih indah dari perubahan di tangan Ziyun. Teknik pedang-pedang. Suara minuman pop meledak, dan sinar cahaya yang tajam merobek udara dan bersiul. Ketika saya melihat bila cakar menyentuh cakar cahaya dan bayangan, masing-masing sisik itu langsung retak, seperti cermin pecah. Mati. Qin Yichen memutar pedangnya dan memotongnya lagi. Gigi macan tutul berubah menjadi macan tutul harimau, sangat ganas. Rao adalah nafas dari 9 puncak lapisan surgawi. Di depannya, sepertinya tidak bisa bersaing. Raung gemuruh Ho, saya melihat dalam pembunuhan harimau macan kumbang, 1 inci sisik jangkrik robek, seperti daging cahaya dan bayangan digigit. Perlahan-lahan, cahaya dan bayangan menjadi semakin lemah, sampai mereka dipisahkan oleh harimau dan macan tutul yang tak terhitung jumlahnya. Ke-10 9 cahaya dan bayangan. Ledakan. Qin Yichen jatuh ke tanah, mengangkat telapak tangannya, dan roda tulang terbelah terbang ke lengan bajunya, dan harimau dan macan tutul yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap memadat menjadi satu, berubah menjadi gigi macan tutul, dan kembali ke tangan mereka lagi. Dalam pertempuran ini, kemenangannya begitu rapi dan jelas sehingga Ziyun tertegun. Bos adalah bos, perkasa. Pada saat ini, teriakan tambahan tampak dibayangi. Ziyun hanya ingat bahwa setelah mengalahkan cahaya dan bayangan ini, dia terbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, hanya setelah Cunyang Bao Zhao Kao pulih, dia hampir tidak bisa bangun dan menghadapi cahaya dan bayangan ke-10. Dalam beberapa saat, dia kalah. Tapi bosnya berdiri. Dan itu adalah siluet yang berdiri tegak. Mata indah Hong Lian juga memukau. Oke. Meskipun bocah ini memberimu gigi macan tutul, dia menyadari esensi dari gigi macan tutul, dan bergabung dengan kekuatan macan putih. Gigitan harimau dan macan tutul adalah pedang yang lebih ganas. Bocah ini, kekuatan benda suci bahkan lebih kuat. Bodoh, belajar keras. Ziyun tidak memiliki ketidakpuasan sedikit pun. Tetapi setelah kata-kata Hong Lian berakhir, tubuh yang menyenangkan itu bergetar, dan dia menyesali dengan menyesal. Sudah berakhir. Aku terlalu banyak membual. Anak ini tidak akan membengkak. Segera, Hong Lian mengubah wajahnya dan batuk 2 kali, menunjuk ke pegunungan dan pegunungan. Ini sedikit pekerjaan, terlalu gelap. Jika Anda mengubah ke Xiao Luer, itu akan teratasi. Namun, Lu Xiaolu memiliki 10 jari, dan berkata dengan wajah serius, kakak perempuan Hong Lian, saya baru saja menyimpulkannya. Dalam kasus saya, itu akan membutuhkan 8 napas lebih banyak daripada kakak laki-laki Yichen untuk menyelesaikannya. Anda. Mata indah Hong Lian melotot, di mana gadis ini memutar sikunya, hati kakak perempuan sakit. Lu Xiaolu berkata sedikit, Xiao Luer mengatakan yang sebenarnya, kakak laki-laki Yichen sangat kuat. Meski dekat dengan Hong Lian sebagai saudara perempuan, Lu Xiaolu selalu mencari kebenaran dari fakta. Hong Lian tertekan, melihat siluet ramping yang tersenyum pada dirinya sendiri di peron ringan, dan tiba-tiba merasa kesal. Nak, jangan membengkak. Pria bodoh ini juga memenangkan cahaya dan bayangan tadi, dan 2 yang paling kuat. Hati-hati. Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengetahui betapa belum pernah terjadi sebelumnya membiarkan barang memuji dirinya sendiri, dan kemudian dia tidak lagi terjerat, tetapi melihat kembali ke lampu pompa, melihat cahaya dan bayangan yang perlahan mengembun. 10 nafas berangsur-angsur berlalu, cahaya dan bayangan juga memadat, dan nafasnya kuat, seperti sebelumnya, hanya sedikit menjauh dari Dewa Emas. Namun, Qin Yichen menatap dan mengatupkan giginya. Kamu harus mengatakan bahwa hanya ada 2 lawan yang tersisa. Ayo. Dengan raungan, 2 sosok, mereka bentrok. Ziyun yang mendebarkan menyaksikan dari atas panggung. Anda harus tahu bahwa ini adalah lawan yang baru saja mengecewakannya. Selain itu, kekalahannya tidak biasa dan rapi. Hampir seperti sekilas kekuatan cahaya dan bayangan. Dan itu terhampas. Bisakah bos menang? Ziyun bergumam, khawatir tentang hasilnya, dan bahkan lebih khawatir tentang pertempuran terakhir setelah pertempuran ini. Pertarungan terakhir adalah Immortal Emas. Dengan kekuatan bos, saya khawatir status puncak harus dijamin menang. Terlebih lagi, cahaya dan bayangan ini hanya sedikit lebih lemah dari Dewa Emas. Boom gelombang booming gelombang. Dalam waktu singkat, Xian Wei melonjak. Qin Yichen tidak memiliki benda suci saat ini, karena dia harus meminimalkan kerugian, dan roda Skybreaker terbang tiba-tiba. Kekuatan objek ilahi tidak boleh diremehkan, tetapi apa yang tiba-tiba dilakukan Qin Yichen adalah bahwa cahaya dan bayangan ini telah dengan kuat menggenggam roda tulang langit yang retak. Meskipun Visurwell mematahkan cakarnya dan sisiknya jatuh, wajah cahaya dan bayangan juga memiliki beberapa titik bengkok, tetapi cakar dan cakar dicengkeram lebih erat. Qin Yichen mencoba beberapa kali untuk mengendalikan Visurwell tidak bisa lepas. Orang ini, dengan paksa menekan roda tulang yang retak.
Awalnya, Qin Yichen ingin membuat Rifting Bone Well menahan lehernya dan mengubahnya menjadi tetesan darah, tetapi dia tercekik oleh cakarnya. Sejak itu, ancaman Rifting Bone Well telah anjlok, yang hanya bisa dianggap membuat satu tangan tidak mungkin bertarung. Namun tidak dapat disangkal, ia dapat langsung bersaing dengan Divine Object, yang menunjukkan bahwa cahaya dan bayangan itu kuat. Namun, setelah Qin Yichen terkejut, dia cepat dan kejam, dan serangannya sengit. Lawan mampu mencekik roda kerangka, tetapi dia juga kehilangan satu tangan. Kekuatan pertempurannya sangat berkurang, jadi dia secara alami mengambil kesempatan untuk menyerang. Bang! Satu bila memotong leher cahaya dan bayangan. Tetapi yang membuat Qin Yichen tidak menyangka adalah bahwa bila ini baru saja menghancurkan sisik yang dipadatkan oleh leher cahaya dan bayangan. Meskipun bentuknya juga bergetar, itu tidak membuat perbedaan. Saat berikutnya, cahaya dan bayangan itu kejam, dan satu-satunya cakar yang tersisa menggedor jantung Qin Yichen. Bang! Satu telapak tangan meledak dan ruang hancur. Qin Yichen hanya merasa organ dalamnya terbalik, tubuhnya bergetar, dan terbang mundur. Bos! Melihat ini, Ziyun cemas. Saat ini, dia sudah dibawa turun oleh bosnya. Namun, Qin Yichen ada di udara, tetapi berkata dengan ringan, ngomong-ngomong, hanya telapak tangan, bagaimana dengan kejutan keras? Meskipun telapak tangan ini sangat kuat, ia dapat menghancurkan kekuatan abadi pelindungnya dan pertahanan gigi dari 10.000 pelindung Taoisme, tanpa banyak kerusakan fisik. Namun, mampu menghancurkan perisai kekuatan abadi dan menembus 10.000 armor dewa sudah cukup untuk membuat Qin Yichen salah, dan Ziyun gemetar ketakutan. Telapak tangan barusan sudah cukup untuk menjatuhkannya. Qin Yichen tidak mengambil telapak tangan ini dengan keras. Pada saat yang sama, gigi macan tutulnya terbang menjauh, berubah menjadi harimau dan macan tutul yang tak terhitung jumlahnya, menggigit dan membunuh. Mengaum. Di macan tutul langit, suara gemuruh dari cahaya dan bayangan itu bercampur dengan kemarahan dan rasa sakit. Namun, cahaya dan bayangan ini bahkan lebih ganas dari yang sebelumnya, dan tiba-tiba berubah menjadi naga banjir. Zhen Fei juga menghancurkan jalur macan dan macan tutul, membanting mulutnya, dan mendekati Qin Yichen. Dia hanya ingin melakukannya dengan cepat. Naga banjir ditutupi dengan gigitan macan tutul, dan kaki depan kirinya juga dicekik oleh roda tulang yang retak, yang dapat menembus serangan gigi macan tutul, menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Qin Yichen menatap matanya, mata bintangnya menjadi dingin. Lakukan dengan cepat, bukan? Tuan muda kebetulan melakukan hal yang sama,